Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fasih Putra Satria. Saya dari kelompok 6 akan menjadi moderator untuk debat dengan mosi vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat. Untuk giliran pertama, menyampaikan argumennya masing-masing. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Saya berikan waktu 4 menit, dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat dari kami tim Pro mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Nah, dilihat dari sudut pandang Pro, kami setuju bahwa vaksin itu sangat penting untuk dilakukan. Karena vaksin COVID-19 ini memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk menciptakan respons antibodi pada sistem kekebalan tubuh dan tentunya mencegah dan melindungi diri dari virus COVID-19. Dan vaksin ini sudah teruji aman dan halal oleh BPOM dan MUI. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit juga merupakan faktor penting. Beberapa masyarakat juga merasakan cukup dengan anjuran 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Banyak pula di kalangan masyarakat yang sudah merasakan manfaat saat sudah divaksin. Selain itu juga, pemerintah juga menyatakan bahwa masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Dan itu adalah peluang yang bagus untuk masyarakat menengah ke bawah yang notabene-nya sulit mendapatkan informasi terkait vaksin COVID-19 ini. Maka dari itu, masyarakat biasa juga berhak mendapatkan vaksin tanpa harus membayar mahal. Terima kasih. Baik, kemudian dicukupkan untuk ada tim pro dan akan saya berikan kepada tim kontra. Silahkan dimulai 4 menit dari sekarang. Baik, di sini saya mewakili dari tim kontra. Menurut kami, banyak kekhawatiran yang terjadi terhadap vaksin COVID-19 ini karena dari vaksinasi baru menggunakan satu jenis vaksin saja, sedangkan ada 7 jenis vaksin. Ini yang menjadi kekhawatiran saat akan menerima vaksin. Kita akan mendapatkan vaksin yang mana dan efek sampingnya apa saja. Maka jangan sampai ada sanksi yang dikenakan kepada warga negara ketika menolak untuk divaksin. Karena setiap warga negara dapat menggunakan haknya dalam pasal 5 Undang-Undang Kesehatan seperti misalnya dia menolak untuk divaksin. Menurut keputusan Menteri Kesehatan yang keluar pada tanggal 3 Desember 2020, pemerintah akan menggunakan 6 jenis vaksin dalam vaksinasi COVID-19 ini, yakni dari PT Bio Farma atau Persero, yang kedua ada vaksin COVID-19 produksi Oxford AstraZeneca, yang ketiga, vaksin COVID-19 produksi China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Yang keempat, ada vaksin produksi Moderna. Yang kelima, ada vaksin COVID-19 produksi Novavax. Yang keenam, ada vaksin produksi Pfizer. Yang ketujuh, ada vaksin dari Sinovac Biotech. Vaksinasi ini akan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa sasaran vaksinasi sekitar 160 juta orang dan vaksin yang harus disediakan sekitar 320 juta dosis. Ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk menetapkan mana vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat dan jangan sampai vaksin yang diberikan malah memberi efek samping yang merugikan masyarakat. Jadi ini ada beberapa efek samping dari vaksin. Yang pertama ada vaksin coronavirus. Dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat atau FDA, rasa sakit di bagian suntikan, kemerahan, demam, hingga pembengkakan. Namun, pasca vaksinasi COVID-19 dimulai, beberapa orang mengalami reaksi berat, yaitu anafilaksis. FDA Amerika Serikat sendiri menyebut selama 14 sampai 23 Desember 2020 ada sekitar 21 kasus anafilaksis atau reaksi alergi parah yang ditemukan. Sekian argumen dari saya. Baik, dicukupkan untuk tim kontra, kemudian dilanjutkan kembali oleh tim pro. Silahkan 4 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Jadi di sini saya akan membahas tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan vaksin tersebut. Nah, yang pertama ini tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi atau tertular atau menularkan COVID-19. Lalu yang kedua ini ada orang yang beresiko tinggi menularkan dan yang tertularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti TNI, Polri, dan pelayanan publik lainnya. Oke, yang ketiga ini adalah lansia yang mana risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Lanjut, tidak berhak mendapatkan vaksin COVID-19 ini yang pertama orang yang sedang alergi, karena ketika ada seseorang yang sedang alergi langsung divaksin itu akan membuat alergi semakin parah. Yang kedua ini ada anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin, yang mana vaksin ini untuk berusia 18 tahun ke atas. Lalu yang selanjutnya orang yang memiliki gangguan imunitas dan wanita hamil. Lalu apa saja sih yang dilakukan sebelum melakukan vaksinasi? Yang pertama ini hindari minum yang mengandung alkohol, hindari olahraga yang berlebihan, cukupi kebutuhan nutrisi, tidur yang cukup, jalani pengobatan dari dokter, serta informasi kondisi kesehatan, menginformasikan kepada dokter bahwa kondisi diri kita seperti apa. Lalu setelah melakukan vaksinasi, perlu diperhatikan efek samping dari vaksin tersebut. Selanjutnya, redakan efek samping vaksin tersebut dengan kontrol ke rumah sakit. Lalu terapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi dan siapkan diri untuk vaksin yang kedua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim Pro, Akila, dan saya lanjutkan kepada tim kontra. Dipersilahkan 4 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Saya perwakilan dari tim kontra. Di sini kami akan menyimpulkan beberapa alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum di masyarakat adalah terkait dengan keamanan vaksin sebanyak 30%, lalu keraguan terhadap efektivitas vaksin sebanyak 22%, lalu ketidakpercayaan terhadap vaksin 13%, kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri sebanyak 12%. Nah, kami tidak tahu efek samping apa yang akan terjadi bagi para penerima vaksin. Lalu, apakah vaksin tersebut efisien? Nah, jika nantinya akan ada efek samping, siapa yang akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pengobatan tersebut? Lalu, saat ini sedang digadang-gadangkannya vaksin Sinovac, dengan banyaknya negara yang berencana atau sudah memesan vaksin Sinovac. Nah, keinginan orang untuk vaksin mungkin turun dan mulai mempertanyakan efektivitasnya, dan ini berpotensi menghalangi program pemberian vaksin. Nah, berikut alasan beberapa negara menolak atau mempertimbangkan kembali penggunaan vaksin, yaitu efikasi yang disebut lebih rendah dibanding vaksin produksi Pfizer, BioNTech, atau Moderna. Lalu bukti efikasi berbeda di tiap negara yang menjadi lokasi uji coba fase 3 vaksin tersebut. Nah, hasil riset di Brazil menunjukkan efikasi vaksin Sinovac hanya 50,30%, hanya sedikit lebih tinggi daripada yang disyaratkan Lembaga Kesehatan Dunia WHO sebesar 50%. Hasil ini juga lebih rendah dibandingkan laporan pada awal Januari 2021 sebesar 78%. Nah, dengan hasil ini, efikasi Sinovac lebih rendah daripada Pfizer, BioNTech, dan Moderna yang mencapai 95%. Nah, angka efikasi Sinovac juga lebih kecil dibanding Sputnik V sebesar 91% dan AstraZeneca 70%, Sinopharm 98,34%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri dari tim kontra. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada tim Pro, Andito Afif. Dipersilakan 4 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, saya Andito Afif dari tim Pro. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya pro akan vaksin ini. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa vaksin ini halal dan juga aman. Sudah diuji oleh BPOM dan juga MUI. Lalu pemerintah menyusun rancangan tentang siapa saja yang harusnya mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, Bapak Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sakidin, dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI Angkatan 9 itu menyebutkan bahwa akan ada 4 tahapan. Yang pertama itu periode pertama pada bulan Januari sampai April 2021.
Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa kedokteran yang sedang bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua itu bulannya sama pada bulan Januari dan juga sampai bulan April 2021. Sasaran vaksinasi COVID kedua ini adalah para pelayanan publik seperti TNI, Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik, dan lainnya, serta yang meliputi petugas bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan lain-lain. Nah, kenapa sih mereka semua yang mendapatkan sasaran ini? Karena mereka semua juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mereka semua butuh perlindungan lebih, karena takutnya nih semuanya itu akan terpapar oleh COVID. Oke, sasaran yang ketiga yaitu pada periode ketiga, April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap ketiga adalah para masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Ya, bisa dipastikan yaitu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Lalu periode keempat yaitu sasarannya adalah masyarakat dan juga pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Lalu bagaimana sih tentang biaya vaksin COVID-19 ini? Oke, pemerintah sudah menyebutkan bahwa biaya vaksin COVID ini gratis, tidak dibungut biaya apapun. Untuk sekarang sendiri BPOM dan MUI sudah menyetujui bahwa vaksin ini aman dan halal seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi program vaksin ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan vaksin COVID ini, mungkin karena takut dan termakan berita yang tidak benar atau hoax. Oke, jadi saya menyarankan bahwa masyarakat dengan umur 18 tahun ke atas divaksin, dan oke, mungkin segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Andito. Selanjutnya Alisa Dian dari tim kontra. Maaf, dipersilakan 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya izin mengungkapkan pendapat. Menurut pendapat kelompok kami, pada dasarnya vaksin COVID ini tidak terlalu ampuh karena mempunyai efek samping bagi pemakai, dan tidak semua orang juga bisa divaksin oleh vaksin COVID ini. Karena sebagian orang yang memiliki penyakit bawaan tidak diperbolehkan untuk vaksinasi COVID. Banyak juga orang yang mengkhawatirkan vaksin COVID-19 ini memicu berbagai infeksi. Apalagi jika disuntikan kepada orang yang memiliki umur di atas 50 atau 60 tahun yang memiliki antibodi tubuh yang sudah menurun. Menurut data yang sudah kelompok kami temukan, vaksin, terutama untuk vaksin Sinovac, ini sangat diragukan karena efikasinya lebih rendah dari vaksin Pfizer yang memiliki tingkat efikasi yaitu 95%, atau Moderna yang memiliki tingkat efikasi yaitu 94,5%. Karena Sinovac ini menghasilkan antibodi lebih rendah dibandingkan antibodi penyintas COVID lainnya. Zat kimia yang dipakai juga merupakan dari aluminium hidroksida, zat yang sering sekali menimbulkan KIPI atau kita bisa bilang efek samping. Angka efikasi Sinovac juga lebih rendah dibandingkan dengan Sputnik V sebesar 91%, AstraZeneca sebanyak 70%, Sinopharm sebanyak 98,34%, dan vaksin COVID ini juga bahaya bagi lansia dan juga anak di bawah umur. Seperti yang disampaikan oleh seorang ahli biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handayana Utomo, beliau menjelaskan bahaya vaksin COVID pada kelompok lanjut usia dan anak ini karena belum adanya uji klinis untuk kedua kelompok usia tersebut. Dan juga berdasarkan dari pemberitaan dari berbagai negara, banyak sekali yang sudah menggunakan vaksin Sinovac ini yang menimbulkan efek samping, terutama di Norwegia. Mereka ada juga yang mereka menggunakan baru-baru ini menemukan seseorang mengalami kelumpuhan wajah setelah diberi vaksin Sinovac ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alisa, dan dilanjutkan kepada tim Pro, Heni Agustin, 4 menit dari sekarang. Baik, untuk masalah efek samping COVID-19, nah, sama seperti obat maupun vaksin lainnya, vaksin COVID-19 dapat memberi banyak manfaat, tapi juga diketahui dapat menimbulkan berbagai efek samping. Sejauh ini, beberapa laporan menyebutkan bahwa ada beberapa efek samping vaksin COVID-19 yang muncul diantaranya yaitu demam ringan, nyeri atau kemerahan di lokasi penyuntikan vaksin, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan sendi di sekitar area suntikan. Nah, beberapa efek samping di atas merupakan efek samping ringan yang umumnya bisa sembuh dengan sendirinya.
Munculnya efek samping tersebut sebenarnya menandakan bahwa tubuh penerima vaksin sedang membentuk kekebalan atau imunitas terhadap penyakit COVID-19. Nah, apabila kita sedang mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 dan mengalami efek samping setelah mendapat vaksin, nah, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk meringankan efek samping tersebut, seperti mengonsumsi air putih lebih banyak dan makan teratur, memberikan kompres dingin di bagian yang sakit, mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol sesuai anjuran dokter, beristirahat yang cukup yaitu dengan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Nah, walaupun jarang terjadi, pemberian vaksin maupun vaksin COVID-19 ataupun vaksin lainnya bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius, seperti reaksi alergi berat atau anafilaktik. Nah, reaksi tersebut dapat menyebabkan keluhan, sesak napas, lemas, dan pingsan. Apabila terjadi reaksi anafilaktik, setelah mendapatkan vaksin COVID-19, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan, karena memang setiap vaksin pasti mempunyai efek sampingnya masing-masing. Namun kita tidak perlu khawatir karena itu merupakan tubuh kita untuk menerima masukan dari vaksin tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada tim Pro, Heni Agustin, dan dilanjutkan oleh tim Kontra, Hilma Wardatunisa. 4 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19 adalah ajang empuk untuk komersialisasi. Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi Indonesia semakin parah atau bahkan tidak berkurang. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kondisi COVID terburuk di Asia Tenggara. Contohnya, komersialisasi testing yang membuat orang tidak punya standar mana yang benar. Padahal seharusnya testing itu menjadi hal yang gratis. Jika ada komersialisasi dalam pelayanan publik, maka dikhawatirkan pelayanan publik bisa dikorupsi oleh cara berpikir profit. Pemerintah juga memutuskan untuk tidak menanggung seluruh biaya vaksinasi COVID-19 dalam program vaksinasi massal. Dari target 107 juta penduduk yang akan divaksin, hanya 30% atau 32 juta orang yang akan mendapat vaksin secara gratis. Sisanya, sebanyak 70% atau 75 juta orang akan memperoleh vaksin dengan cara mandiri atau berbayar. Pemerintah beralasan tak menanggung biaya seluruh masyarakat dalam program vaksinasi massal lantaran harus menghemat anggaran di pos lainnya dalam penanganan COVID-19. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia dengan ekonomi menengah ke bawah ada di angka kurang lebih 8 juta, yang bahkan lebih banyak dari angka 30% atau 32 juta orang yang akan mendapatkan vaksin secara gratis. Selain itu, juru bicara vaksinasi COVID-19, yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa penanganan COVID-19 tidak hanya bertumpu pada vaksinasi. Banyak hal yang masih diperlukan dan diperhitungkan untuk anggaran untuk rumah sakit, yaitu ada APD, layanan kesehatan, dan bahkan bantuan biaya atau sembako untuk yang membutuhkan. Dan seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi COVID-19 berpotensi membengkak. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat minus. Selanjutnya, dampak negatif yang muncul dari berbayarnya vaksin COVID-19 ialah komersialisasi harga vaksin oleh rumah sakit, sebagaimana yang terjadi dalam tes usap atau swab PCR dan tes cepat atau rapid test. Adapun anggota Komisi 9 DPR fraksi PAN, yaitu Saleh Daulay, menilai besarnya porsi vaksin berbayar dibandingkan dengan vaksin gratis membuka celah terjadinya komersialisasi vaksin di tengah pandemi. Bagaimana tidak? Jika kita lihat dan tinjau lebih dalam, komersialisasi ini sudah terjadi. Pemerintah memasang harga 900.000 untuk tes swab, tetapi masih banyak oknum yang melebihkan harga tes tersebut. Bahkan ada yang mencapai angka 4,5 juta sekali tes swab untuk per orang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilman dari tim Kontra, dilanjutkan oleh tim Pro. Giliran terakhir dari tim Pro, untuk Roim, saya persilahkan 4 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan skema penerapan pemberian vaksin COVID. Pada awal bulan Desember, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac buatan Cina telah mendarat di Indonesia dan 1,8 juta dosis vaksin akan menyusul tiba di tanah air pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari bulan lalu. Meskipun telah tiba di Indonesia, vaksin Sinovac masih harus melewati beberapa proses sebelum digunakan oleh masyarakat. Beberapa tahapan diantaranya izin dari BPOM, dan harus juga meliputi proses sertifikasi dari MUI untuk memastikan vaksin tersebut halal. Setelah melewati beberapa tahapan tersebut, vaksin Sinovac dapat digunakan untuk program vaksinasi. Vaksin yang telah tiba di Indonesia akan didistribusikan secara bertahap. Prioritas yang memperoleh vaksin terlebih dahulu adalah tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Vaksin akan didistribusikan secara bertahap dan berjenjang, dilakukan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sampai pemerintah kabupaten atau kota. Pada keterangan pers yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Purwanto, bahwa Kementerian Kesehatan telah menyiapkan kebutuhan dan jumlah sasaran yang akan memperoleh vaksin per kabupaten atau kota. Data tersebut telah dikumpulkan oleh tim sukses informasi KPC PEN yang memuat nama, alamat, dan penerima vaksin. Proses distribusi vaksin akan dilakukan dengan prosedur yang ketat dan aman. Pendistribusian harus menyesuaikan dengan cara distribusi obat yang baik atau CDOB agar kualitas vaksin terjamin ketika sampai ke tangan penerima atau masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro dan Ruaim. Selanjutnya giliran terakhir untuk tim Kontra. Kepada Ratu Bilkis, saya persilahkan. Maaf, 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang potensi risiko dari vaksinasi COVID-19 ini, yaitu potensi adanya menimbulkan efek antibody dependent enhancement atau ADE, yakni strategi virus untuk menghindari jebakan antibody yang dibuat vaksin, lalu virus akan berputar mencari jalan masuk lain. Nah, teman-teman, jika SARS-CoV-19 ini memiliki efek ADE, maka antibodi dari vaksin justru bisa membuat virus menjadi lebih ganas karena akan masuk melalui makrofag, yaitu sel darah putih, bukan saluran pernapasan. Kondisi ini secara teoritis dapat memperburuk infeksi dari virus tersebut dan berpotensi membuat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh atau immunopatologi. Membuat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh ini memberikan kekhawatiran adanya efek ADE yang ini tuh disuarakan oleh beberapa ahli, termasuk Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Cina. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa belum adanya data yang valid dari untuk memberikan sasaran vaksinasi COVID-19 ini, seperti yang dikatakan oleh ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyono, bahwa data yang didapatkan ini baru dari usia 18 sampai 59 tahun, sedangkan yang tadi teman-teman dari tim Pro mengatakan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti lansia ini diutamakan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, sedangkan si kelompok rentan ini justru lebih beresiko tinggi mendapatkan adanya resiko ADE. Lalu teman-teman, jika vaksin COVID-19 ini tetap dipaksakan kepada lansia, sedangkan belum adanya penelitian yang lebih dalam lagi kepada kelompok-kelompok lansia, justru yang bertujuan awalnya untuk memperbaiki keadaan malah akan berburuk, seperti yang tadi disampaikan oleh sobat saya dari rekan tim Kontra, bahwa siapa yang akan bertanggung jawab atas adanya efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini. Misalnya, sekelompok lansia atau sekelompok rentan di suatu daerah mendapatkan efek samping adanya gumpalan darah dan lain sebagainya, tapi siapa yang akan memberikan tanggung jawab? Sedangkan saat ini rumah sakit pun sedang over dari apa yang ada yang kuotanya gitu ya. Jadi yang ada malah nanti akan tidak adanya sinergitas antara masyarakat menengah, masyarakat ke kalangan bawah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua tim yang sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Untuk sesi selanjutnya merupakan sesi tanggapan. Silahkan semuanya saling menanggapi satu sama lain, saling menyanggah, namun tetap menjaga kehormatan dari semua anggota.
Jadi saya akan berikan waktu 12 menit untuk sesi berikut ini dan ya dimulai 12 menit dari sekarang. Oke, saya terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan untuk tim pro untuk berpendapat. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa masyarakat ini tidak adanya tahu menau tentang vaksinasi ini. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan masyarakat awam yang tidak mengerti dengan vaksin ini, membuat masyarakat ini menjadi tidak mau untuk melakukan vaksin disebabkan karena masyarakat ini mendapatkan informasi yang bisa dikatakan salah atau yang bisa dikatakan belum benar gitu, belum ada kebenaran atau bisa dikatakan juga tidak ada buktinya gitu. Jadi cuman hanya berita-berita yang hoax dan mereka menangkap mereka jadi tidak mau untuk melakukan vaksinasi. Lalu untuk masalah efek samping atau kegagalan pada saat melakukan vaksin, alat kontrasepsi pun tidak menjamin 100% keamanannya gitu. Kegagalannya tuh kurang lebih dari hasil penelitian alat kontrasepsi ini 8%. Nah, sama dengannya vaksin ini kita tahu semuanya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mau orang sepintar apapun pasti ada sisi minusnya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, entah itu besar atau kecil gitu. Jadi mungkin segitu aja. Izin menanggapi. Baik, izin menanggapi. Pertama, alat kontrasepsi tidak bisa dibandingkan dengan pandemi COVID-19. Karena alat kontrasepsi adalah suatu program pemerintah untuk mengurangi adanya populasi penduduk gitu. Itu adalah suatu rencana keluarga berencana ya untuk mengurangi dan untuk memberikan dampak pada bonus demografi. Jadi hal dari alat kontrasepsi itu tidak bisa disandingkan dengan pandemi COVID-19 karena pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Pertama itu. Yang kedua untuk efek samping bahwa tadi disampaikan bahwa hanya ada efek samping ringan. Pertama, ada fakta yang mengatakan bahwa 2 tenaga medis telah meninggal setelah vaksinasi COVID-19 dan bahkan Kementerian Kesehatan yaitu Bapak Hitari mengatakan bahwa setelah vaksinasi COVID-19 ini prosesnya panjang yaitu 28 hari. Maka ini sangat menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak memberikan efektivitas yang tinggi. Malah menurut saya itu membuang-buang anggaran dan juga yang tadi Akila sampaikan bahwa masyarakat dari segala kalangan belum mengerti, maka ini siapa yang disalahkan? Justru saya mengatakan bahwa pendapat dari Akila adalah mendukung argumen dari kami bahwa pada nyatanya vaksinasi COVID-19 ini sosialisasinya masih sangat rendah. Masih banyak orang-orang yang belum mengerti sebenarnya vaksinasi COVID-19 itu apa. Masih banyak berita-berita hoax. Jadi sebelum adanya penggencaran wacana vaksinasi COVID-19, seharusnya pemerintah sudah menggalakkan, sudah mensosialisasikan, memastikan bahwa setiap warganya ini mengerti vaksinasi COVID-19 itu apa, jenisnya ada apa saja, efek sampingnya apa saja, dan apa larangan-larangannya, sehingga dapat meminimalisir adanya berita-berita hoax. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Iki setelah menyanggah. Saya ulangi kembali bahwa ini tuh emang beda antara alat kontrasepsi dengan COVID-19, tapi ini diibaratkan alat kontrasepsi ini tidak dijamin akan 100% seperti itu. Sama halnya dengan dengan vaksin tersebut. Yang saya katakan sebelumnya bahwa orang sepintar apapun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sampai 100%. Kecuali itu emang dari wahyu dari Tuhan dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk yang kedua tadi beberapa hari lalu saya berkomunikasi dengan salah satu tenaga medis dari kesehatan masyarakat mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya vaksin tersebut itu gimana dari tubuh kita menerima vaksin. Bisa diketahui juga penerimaan vaksin ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama ini mengenalkan terlebih dahulu kekebalan tubuh, di mana yang kedua ini memberikan kekebalan tubuh yang tadi Bilkis sampaikan bahwa kekebalan tubuh ini akan terbentuk selama 28 hari. Namun apabila langsung gitu memberikan kekebalan tubuh itu bakal beresiko tinggi sekali. Tapi jadi ada tahap-tahapannya gitu agar tidak terjadi efek samping yang sangat berlebihan seperti itu. Kalau untuk ada efek-efek pada saat terjadi vaksinasi ini, ya mungkin itu karena
proses adaptasi tubuh kita dengan disuntiknya vaksinasi seperti itu. Terus tadi saya mendengar dengan yang dikatakan oleh Ale bahwa di Spanyol kalau tidak salah ketika disuntik vaksin mukanya langsung bengkak-bengkak seperti itu. Menurut saya itu karena pada saat sebelum proses vaksinasi dia meminum atau mengonsumsi yang beralkohol gitu yang mengakibatkan muka-mukanya jadi pada kayak bengkak-bengkak seperti itu. Terima kasih. Maka dari itu, pertama, kami di sini berbicara sesuai data yang ada, bukan dari analogi tentang alat kontrasepsi dengan pandemi COVID-19. Jadi pada dasarnya perbandingan analogi antara alat kontrasepsi dengan vaksinasi COVID-19 ini tidak bisa disamaratakan. Kita tidak bisa berbicara tentang analogi-analogi karena kita berbicara sesuai data. Alat kontrasepsi adalah suatu program rencana dari pemerintah, sedangkan vaksinasi COVID-19 ini untuk memberantas adanya pandemi, dan bukan ada di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ada pandemi ini. Yang kedua, tadi Saudara Akila mengatakan bahwa adanya timbul efek samping bengkak, adanya kaku, itu dikarenakan sebelumnya si penerima vaksinasi COVID-19 mengonsumsi apa. Nah, seharusnya dari pemberi vaksinasi COVID-19 sebelumnya ada seperti pengkontrolan orang-orang yang menerima vaksin COVID-19 ini. Dan yang ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa jenis vaksinasi COVID-19 ini ada banyak, ada Sinovac, ada BioNTech, ada Pfizer, dan masih banyak lagi. Dan mengapa yang kita gagalkan ini hanya Sinovac saja, sedangkan masyarakat awam pun tidak mengerti apa perbedaan dari vaksinasi COVID-19 yang Sinovac, yang BioNTech, dan juga Pfizer, dan yang lainnya. Jadi saya rasa ini perlu dikaji ulang, dan juga perlu adanya pemberian sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat secara merata. Mungkin dari teman-teman kontra ada yang menambahkan? Saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Oke. Baik, moderator, Silakan saya... jika ingin dilanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Tadi dikatakan bahwa tadi kalau tidak salah yang tadi bengkak-bengkak itu karena tidak adanya tahapan-tahapan. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, yang saya tahu dari salah satu tenaga kesehatan yang mengurus tentang vaksin tersebut, kan itu ada di Spanyol ya, tidak tahu gimana tahapnya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk vaksin, ada 4 tahapan. Yang pertama, data terlebih dahulu. Di situ data-data diri kita, kesehatan kita diuji dari situ. Terus yang kedua itu untuk tahap kedua, dia harus melewati uji kayak tekanan darah, di mana pada saat menyuntikkan vaksin tersebut, tekanan darahnya ini tidak boleh 100/180 seperti itu. Untuk tim pro, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya menambahkan sedikit dari Akila, dari tim pro. Di sini kami tidak hanya membahas tentang keefektifan vaksin COVID-19. Semua vaksin, bukan hanya vaksin COVID-19, itu pasti memiliki efek samping. Dan ya, seperti yang tadi Akila bilang, bahwa semuanya itu tidak sempurna, tidak bisa menyembuhkan atau mencegah 100%. Tapi setidaknya dengan vaksin ini, kita bisa lebih mengurangi dampak penyebaran dari COVID-19, terutama di kalangan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang tidak terlalu mengenal apa itu vaksin, apa kegunaan vaksin, dan apa saja yang diperlukan untuk vaksin ini, seperti itu. Oke, izin ada yang mau menambahkan? Oke, izin menambahkan lagi. Tadi dikatakan oleh Ratu Bilqis bahwa untuk apa dilakukannya vaksin ini kan, karena banyak sekali penelitian yang masih tidak valid gitu. Nah, menurut tim kontra sendiri, apa yang harus dilakukan nih untuk menghindari infeksi terjadinya virus COVID-19 ini kalau bukan menggunakan vaksin seperti itu? Karena sudah kita ketahui juga bahwa kita melakukan PSBB, namun masih banyak sekali korban-korban yang mengalami dampak dari positif dari COVID-19 tersebut, yang mana mengakibatkan kematian juga kan sangat banyak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk tim kontra menyampaikan argumentasinya.
Ya, baik, saya Putri Agidio Zara, perwakilan dari tim kontra. Di sini saya akan menyanggah sedikit perkataan dari Erna, dari perwakilan tim pro. Di mana tadi mengatakan bahwa vaksin memang tidak hanya Sinovac saja. Memang sudah banyak vaksin yang ada di Indonesia, yang sudah datang di Indonesia, salah satunya AstraZeneca. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin AstraZeneca yang telah tiba di Indonesia akan kadaluarsa. Berarti kita sudah kecolongan nih, kita nggak tahu kalau misalnya vaksin ini tuh kadaluarsanya kurang dari 3 bulan. Sedangkan seharusnya vaksin itu biasanya 6 bulan hingga 1 tahun dapat bertahan. Walaupun memang vaksin itu berbeda-beda menurut jenisnya. Nah, lalu selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca belum bisa digunakan di Indonesia karena dugaan efek samping seperti pembekuan darah setelah penyuntikan gitu. Nah, penggunaan AstraZeneca masih menunggu kajian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta ahli imunisasi nasional ITAGI. Nah, lalu selanjutnya tadi pagi berita di Kompas TV mengatakan bahwa negara Jerman menangguhkan vaksin AstraZeneca karena dianggap tidak sempurna, tidak valid dan memberikan efek-efek samping yang tidak sempurna gitu, tidak baik. Nah, apakah tetap kita percaya akan vaksin tersebut? Mungkin dari tim kontra bisa ditambahkan. Silakan jika tim kontra mau mendapatkan. Saya izin menanggapi. Tadi menurut pendapat Erna kan, kamu menyebutkan bahwa kok vaksinasi ini tidak menyembuhkan dan tidak akan menyembuhkan 100%. Lalu untuk apa adanya vaksinasi ini jika pandemi ini aja tidak disembuhkan oleh vaksinasi ini? Bagaimana, apakah ada cara lain? Kita cuma hanya membuang-buang uang untuk vaksinasi ini jika memang benar vaksinasi ini tidak 100% menyembuhkan. Bagaimana nih dari tim pro, kenapa harus ada vaksinasi ini? Dan juga kenapa pemerintah Indonesia tetap menggunakan vaksin Sinovac, sedangkan banyak negara-negara lain aja sudah membatalkan nih penggunaan vaksin Sinovac ini. Gitu. Kepada tim pro ditahan terlebih dahulu. Menyanggah. Kepada tim pro ditahan terlebih dahulu. Kepada tim pro ditahan terlebih dahulu. Dikarenakan sesi ini saya rasa belum selesai, saya akan tambahkan waktu sekitar 6 menit untuk saling menyanggah dan saling berargumentasi. Silahkan 6 menit dimulai dari sekarang. Tim pro dipersilakan. Jadi begini, memang yang namanya vaksin atau obat atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan itu pasti tidak sempurna 100%. Pasti ada efek sampingnya, pasti ada mungkin juga menimbulkan apa kita meriang atau gatal-gatal seperti itu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, setidaknya dengan vaksin ini kita lebih bisa mencegah. Kenapa? Karena kita berkaca dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun sudah diterapkan 3M, tapi juga banyak yang tidak menghiraukan itu. Jadi dengan adanya vaksin ini cukup membantu. Lagi pula di lingkungan saya sendiri itu juga pengguna vaksin itu cukup banyak, cukup percaya. Jadi ya vaksin ini cukup terpercaya di lingkungan saya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Erna. Saya izin menanggapi. Apakah kata cukup silakan itu tim kontra menanggapi cukup untuk keadaan sekarang? Apakah kita tidak bisa meningkatkan kata cukup menjadi kata yang benar-benar lain selain kata cukup? Baik, terima kasih untuk tim kontra. Saya izin menanggapi dari yang dikatakan oleh Alicia. Tadi dikatakan bahwa ini kan vaksin ini tuh sebenarnya tadi kata Ale, untuk apa sih mengeluarkan dana sebanyak ini tapi tidak bisa 100%. Lalu saya tanya, kalian, kelompok kalian yang kontra akan vaksin ini, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kalian menanyakan kepada kita, apa yang harus cara lain untuk menghilangkan COVID-19 ini? Baik, izin menjawab. Baik, terima kasih Akila atas tanggapannya. Pertama, daripada kita membuang-buang anggaran kepada untuk vaksin COVID-19 yang pada nyatanya belum bisa diterima oleh setiap kalangan, lebih baik kita mencontoh negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, yang meningkatkan kebiasaan-kebiasaan. Karena menurut saya Indonesia sendiri, seperti kita bisa lihat ya di tayangan televisi, masih ada perkumpulan
walaupun menggunakan face shield, tapi itu kan efektivitas untuk memotong rantai, memutus rantai ini COVID-19 juga tidak benar gitu. Jadi menurut saya daripada membuang anggaran kepada vaksin COVID-19 Sinovac yang tadi Putri sudah sampaikan banyaknya efek samping, terus juga yang saya tanggap dari saudara dari tim pro bahwa mengulang-ulang kata tidak ada yang sempurna itu tidak bisa kami terima, karena yang kami terima adalah data, bukan kata-kata kesempurnaan hanya milik Tuhan atau apa, itu tidak bisa kami terima. Jadi lebih baik daripada adanya wacana vaksinasi COVID-19 yang pada nyatanya belum bisa diterima oleh semua orang, seharusnya pengkajian ulang lagi kepada jenis-jenis vaksin COVID-19 yang banyak sekali pilihannya. Kenapa kita memilih jenis vaksin COVID yang pada nyatanya sudah memberikan banyak efek samping, bahkan banyak negara yang membatalkan. Terima kasih. Mungkin dari tim kontra ada yang ingin menambahkan? Ya, saya izin. Silakan Erna. Menambahkan tim kontra dulu. Ya, tadi kan Erna sama Akila bilang bahwa tidak ada yang sempurna, sekalipun itu vaksin. Berdasarkan data tahun 2019, tahun 2020, itu negara Swedia dan negara-negara Eropa lainnya sudah menerapkan herd immunity. Kenapa tidak diterapkan herd immunity saja jika vaksin ini masih ada kekurangan dan bahkan malah menghabiskan anggaran-anggaran di pandemi ini? Oke, baik, saya akan menjawab. Begini, kalau semisal seperti tadi yang tim kontra bilang, vaksin ini belum, maksudnya masih perlu pengkajian ulang, masih perlu penelitian ulang untuk dibagikan kepada masyarakat. Lalu, jika tidak ada vaksin ini, apakah kita akan membiarkan COVID-19 menyebar begitu saja? Kita menghiraukan saja 3M yang dianjurkan oleh pemerintah itu, karena sekarang juga banyak yang seperti menyepelekan, yang ya buat apa sih pakai masker keluar, buat apa sih cuci tangan, entar juga mandi, seperti itu. Jadi kita tuh apa ya, kalau nggak ada vaksin ini, lalu kita harus mencegahnya itu seperti apa lagi, seperti itu. Karena dengan 3M pun banyak yang nggak nggak patuh, seperti itu. Baik, saya menambahkan sedikit. Tadi Ratu Bilqis mengatakan bahwa melakukan pengkajian terlebih lanjut lagi. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pengkajian akan virus ini, bagaimana cara menghentikan virus ini agar tidak terjangkit kepada manusia gitu. Kayaknya cukup waktu yang lama, tidak bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Menurut saya untuk pengkajian lebih lanjut ini membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menanggapi, pengkajian ulang yang saya maksud adalah pengkajian terhadap jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada banyak banget jenisnya nih teman-teman. Lalu selagi kita menunggu pengkajian, ya itu kita menerapkan herd immunity yang tadi Hilma sampaikan, karena itu berhasil di banyak negara. Lalu juga penerapan 3M itu memang itu hanya penggalangan sebagai campaign-campaign, tetapi seharusnya baik dari media dan aksi-aksi secara langsung juga perlu digalakkan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Baik, sekian untuk sesi tanggapan. Lanjutkan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Saya berikan waktu 3 menit untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing tim. Ya, 3 menit dimulai dari sekarang. Nah, jadi kami dari tim pro, kami punya kesimpulan bahwa kami tetap setuju dengan adanya vaksin COVID-19 ini. Dan kita tidak melupakan kalau vaksin ini belum terbentuk dengan sempurna, belum bisa, masih diperlukan pengkajian ulang, dan ada banyak juga jenis vaksin COVID seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan manfaat dari vaksin ini. Kita masih bisa mencegah nih, selagi kita masih bisa menunggu buat masing-masing vaksin itu yang beragam jenisnya untuk
kita untuk vaksin itu lebih diperkuat lagi seperti itu. Jadi selagi kita menunggu, kenapa kita nggak mencegah? Jadi ya kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Namun juga vaksin juga perlu menurut kelompok kami. Seperti itu. Terima kasih. Baik, dicukupkan untuk tim pro, dan kepada tim kontra dipersilahkan 3 menit untuk menyampaikan simpulannya. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada kami. Jadi closing statement dari kami adalah pertama, bahwa mendengar dari argumen-argumen dari tim kontra mengatakan bahwa banyaknya argumen-argumen yang lemah data, melainkan banyaknya mengangkat analogi-analogi atau pengalaman-pengalaman di lingkungan masing-masing. Yang sedangkan menurut kami itu tidak kuat untuk memperkuat adanya vaksinasi COVID-19 ini. Dan juga seperti yang tadi rekan-rekan kami dari tim kontra katakan, banyaknya efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19 yang utamanya Sinovac ini ya kawan-kawan. Seperti contoh di Swedia, di Norwegia, terus juga di tanggal 23 Februari 2021 juga adanya 2 tenaga medis yang meninggal setelah adanya vaksinasi COVID-19, yang hal-hal tersebut menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini belum efektif. Maka dari itu perlu adanya pengkajian ulang dari tiap-tiap jenis vaksin COVID-19, sekiranya mana nih vaksin COVID-19 yang cocok untuk yang ada di Indonesia, disesuaikan dengan iklim yang ada, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan juga penyakit-penyakit apa saja sih yang common di Indonesia ini. Selain itu juga, sambil menunggu pengkajian ini, kita perlu menggalakkan lagi adanya herd immunity. Seperti yang tadi Hilmas katakan, bahwa di beberapa negara, herd immunity ini sangat bermanfaat dan memberikan efek yang besar untuk memutus rantai COVID-19 ini. Selain itu, pemerintah atau tokoh-tokoh publik perlu menggalakkan lagi, mengkampen pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga, kita sebagai generasi muda juga perlu saling mengingatkan, seperti kita memiliki media sosial, kita perlu mengkampanyekan lagi betapa pentingnya kita menjaga protokol kesehatan. Dan kami rasa beberapa argumen-argumen dari tim pro juga mendukung adanya kontra kepada vaksin COVID-19 ini, seperti yang tadi Erna katakan, bahwa vaksin COVID-19 ini tidak 100% efektif. Itu sangat memperkuat argumen kami bahwa vaksinasi COVID-19 perlu ditahan terlebih dahulu dan perlu adanya pengkajian ulang. Terima kasih. Baik, dicukupkan untuk kesimpulan dari tim kontra, dan saya akan memberikan waktu sedikit lagi untuk menyampaikan kesimpulan. Mungkin dari tim pro atau tim kontra, silakan jika ingin menyampaikan kesimpulan. Jikalau tidak, akan saya tutup dengan saya menyampaikan kesimpulan dari kedua belah pihak. Ya, boleh saya menambahkan sedikit dari tim kontra. Baik, untuk tim kontra, tunggu sebentar. Saya akan ganti terlebih dahulu waktunya. Baik, silakan dimulai 2 menit dari sekarang. Ya, baik. Mungkin sedikit saja. Jadi tadi tim pro mengatakan bahwa kita harus mendukung pemerintah untuk adanya vaksin ini untuk mengurangi COVID-19 yang ada di Indonesia. Namun, pemerintah sendiri itu ada beberapa aparat pemerintahan yang tidak setuju loh dengan adanya vaksin ini. Gitu. Misalnya baru-baru ini seperti anggota DPR Komisi 9 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Ripka Ciptaning, yang terang-terangan menolak adanya vaksin gitu. Dan Ripka ini sendiri adalah seorang dokter. Beliau lulusan dokter S1 kedokteran di Universitas Kristen Indonesia, dan tidak mungkin kalau misalnya dia seorang dokter berani terang-terangan mengatakan hal seperti itu. Berarti kan sudah ada data yang valid, sudah ada apa aja nih efek samping yang ada dari vaksin tersebut. Jadi kembali lagi, ini tuh adalah sinyal bahwa kita tuh harus lebih mendalami lagi vaksin dan harus lebih dikaji lebih dalam lagi. Gitu. Terima kasih. Baik, cukup mungkin untuk tim kontra. Kepada tim pro, persilakan 2 menit untuk menyampaikan kesimpulannya sekali lagi. Dimulai dari sekarang. Jadi begini, seperti yang tadi tim kontra jelaskan, itu
kami sebenarnya saling mendukung seperti itu. Ada pro dan ada kontra seperti itu. Tapi kita dari tim pro juga kita mendapat data-data yang valid dari berbagai sumber seperti itu tentang vaksin COVID-19 ini, seperti dari narasumber kemarin itu di mana kami mewawancarai bahwa dia percaya, dia pro tentang adanya vaksin COVID-19 ini. Dia juga menerangkan kepada para masyarakat di sekitar rumah sakit itu untuk segera vaksin, karena setidaknya dengan vaksin kita lebih bisa mencegah virus COVID-19 ini. Seperti itu. Mungkin cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, ditambah sedikit. Ditambah lagi sekarang sudah banyak sekali nih PNS, guru, semua yang bekerja dalam pemerintahan melakukan vaksin ini untuk sebagai contoh kepada masyarakat agar masyarakat mau juga divaksin seperti itu. Banyak sekali di pemerintahan yang mau akan diadakannya vaksin tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kedua belah pihak sudah saling menanggapi dan juga sudah saling memberikan kesimpulan. Jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan di sini saya akan menyampaikan dari tim pro. Menurut tim pro, mereka setuju dengan adanya vaksinasi ini karena melihat dari manfaatnya untuk semuanya, walaupun terdapat efek samping, namun itu dirasa sebagai reaksi dari tubuh masing-masing individu. Karena setiap individu memiliki tubuh yang berbeda-beda dengan reaksi juga yang berbeda-beda. Maka dari itu untuk reaksi tersebut atau bisa dibilang efek samping itu merupakan hal yang wajar karena alasan yang tadi, yaitu individu yang memiliki tubuh yang berbeda-beda. Kemudian itu juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah ataupun menyudahi wabah yang sedang ada ini yang membuat banyak faktor itu menjadi rusak, baik dari ekonomi maupun yang lainnya. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan dari tim kontra yaitu adalah tim kontra merasa bahwa vaksin COVID-19 ini perlu dikaji ulang sesuai yang telah disampaikan beberapa ahli mengenai kandungan dan efek samping yang membuktikan jika masih banyak kekhawatiran yang ditimbulkan serta keraguan baik dari segi efektivitas vaksin ini maupun dampak-dampak negatif kemudian dapat berpotensi menjadi dampak negatif yang kemudian yang disebabkan oleh penyuntikan vaksin tersebut itu bisa menjadi masalah baru dan itu malah tidak menyelesaikan masalah sebelumnya, yaitu merupakan wabah yang sedang kita alami di sini. Jadi mungkin sekian dari proses debat untuk mosi vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat pada hari ini. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan argumennya masing-masing dengan menyimpan rasa emosinya satu sama lain. Dan saya Muhammad Fasya sebagai moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.